Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Kita sudah di pelajaran yang ke-8. Hari ini hari Senin tanggal 14 November 2022. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini adalah Aku akan datang kembali. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ketika kami mempelajari firman ini dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Aku akan datang kembali. Judul pelajaran Sekolah Sahabat ini mempunyai tanda kutip dan ini merefer atau merujuk ke ayat di Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai yang ketiga. Pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga, dan fokusnya ada di ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari ayat ini Yesus sedang berjanji kepada para muridnya bahwa Dia akan datang kembali. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Dan pekabaran ini sudah sering menggema di gereja Tuhan, dan bahkan di Alkitab sendiri mencatatkan, khususnya di kitab Wahyu saja ada 4 kali ya Yesus menyebutkan bahwa aku akan datang segera, aku akan datang segera. Dari Wahyu pasal 3 ayat 11, 22 ayat 7 dan ayat 12 dan 20. Nah, pekabaran ini mendorong para rasul untuk membawa Injil ya, dan juga memenuhi kehidupan orang-orang Kristen yang tidak terhitung ya, jumlahnya selama berabad-abad ya, selama bertahun-tahun dengan harapan ini gitu. Tetapi hingga masa ini setelah 2000 tahun ya, generasi demi generasi ya yang mendapatkan pengharapan ini telah beristirahat atau telah meninggal, telah mendahului kita ya. Lalu kapan Yesus akan datang? Ini menjadi pertanyaan. Apakah janji Tuhan itu masih relevan hingga zaman ini? Umat Tuhan menjadi mengeluh karena penundaan yang lama. Kok Yesus tidak datang-datang sampai sekarang? Padahal pekabaran sudah lama diberitakan. Ya, mungkin saat ini kita juga berpikir seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah kelalaian, ya, tetapi Tuhan sabar terhadap manusia, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat ya. Ini merupakan sebuah pengharapan bagi kita ya, di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Janji kedatangan Tuhan ini masih relevan hingga saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Karena hidup manusia ini sangat singkat ya. Hidup manusia ini sangat singkat dan diikuti dengan istirahat yang tidak sadar, yaitu kematian ya. Dan setelah kematian langsung terjadi kebangkitan ya. Ini berarti bahwa kedatangan Yesus tidak menunggu 1 atau 2 saat setelah kematian manusia ya. Jadi akhir hidup manusia itu ya pada saat kematian, dan setelah kematian ya terjadi kebangkitan dan Tuhan Yesus datang kedua kali ya. Jadi ini merupakan kedatangan Kristus itu tidak lebih dari sesaat setelah kematian. Sangat segera kedatangan Yesus. Meskipun manusia tidak tahu kapan Yesus akan datang, dan kita tidak perlu mencari tahu kapan Yesus akan datang. Ya, yang pasti adalah Yesus pasti akan datang, dan itulah yang paling penting ya. Mungkin kalau ada orang yang janji bahwa tamu spesial akan datang ke rumah kita, mungkin kita senang dan banyak persiapan yang kita siapkan, entah itu hidangan, makanan, dan sajian, apapun jamuan untuk menjamu tamu spesial. Nah, seperti tamu spesial yang kita jamu, Yesus merupakan tamu spesial yang akan datang ya, seperti janjinya di Alkitab, dan apa yang sudah kita persiapkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana perlu persiapan dari karakter yang sama seperti Kristus, sehingga pada saat Yesus datang kita juga bisa mendapatkan hidup kekal itu. Inilah yang menjadi pelajaran sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.